Selamat sore Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda berada saat ini yang bergabung bersama kami hari ini. Hari Selasa, hari kita duduk bercerita tentang kisah-kisah kita, tapi kita juga di sini akan mendapatkan pengetahuan baru dengan pengetahuan kesehatan, tips dan tentunya juga hikmat untuk menjalani hidup sehingga boleh menjadi hidup yang indah. Inilah program kita Selasa hari ini. Life is beautiful. Life is beautiful. Life is beautiful. Beautiful. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Di Batu sudah mulai panas cuacanya, tapi tentunya kita tetap bersuka cita karena hari-hari yang Tuhan anugerahkan bagi kita harus kita isi dengan sesuatu yang berguna dan sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi kita, keluarga kita dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Dan sore ini dalam program Life is Beautiful kita akan membahas satu tema, yakni Shaping the Future. Apa itu? Shaping the future, membentuk masa depan. Nah, bagaimana kita membentuk masa depan, kiat-kiatnya apa, dan apa saja cara yang harus ditempuh, kita akan bicarakan dengan narasumber kita pada sore hari ini. Saya akan segera kembali setelah yang berikut ini. Life is beautiful. Beautiful. Kita akan temuin narasumber kita sore hari ini. Selamat sore Ibu Nelly. Selamat sore Ibu Silvi. Apa kabar? Puji Tuhan, Sibuk baik. apa hari ini? Ya biasalah kegiatan di rumah, ngurus anak. Mengajar juga ya? Mengajar juga, membimbing skripsi, ya tapi puji Tuhan sehat. Sehat ya? Sehat puji Tuhan Bu. Ibu Olive, selamat sore. Selamat sore Ibu Silvi. Ya, apa kabar? Ya, puji Tuhan, baik. Ya, nanti kita mau dengar ya apa yang mau Bu Olive sampaikan melalui tema kita dari Shaping the Future. Selamat sore Bu Rini. Selamat sore Ibu Silvi. Apa kabar? Baik. Sehat ya? Sehat. Sukacita? Amin. Ya, senang boleh bersama dengan ibu-ibu sore hari ini. Ya, tema kita tentang Shaping the Future, membentuk atau menentukan masa depan. Nah, kalau kita bicara masa depan, berarti kan ada masa sekarang, ada masa lalu, ada masa kini, dan ada masa nanti gitu. Nah, jadi kalau kita sebelum sampai di masa depan itu tentunya kita sekali lagi ya, masa lalu, masa kini, dan masa depan ya. Nah, kalau kita lihat diri kita sendiri ya, masing-masing ya, bagaimana pengalaman kita ketika orang tua kita itu mempersiapkan kita untuk menuju kepada masa depan. Nah, coba Bu Nelly dulu, bagaimana Bu Nelly? Iya, masa depan saya dulu berarti yang sekarang gitu ya. Iya. Bagaimana dulu orang tua Iya, saya iya. menyiapkan saya. Ya saya bersyukur ya, saya dibina, dididik oleh orang tua dengan baik. Walaupun memang pada waktu itu secara khusus ya didikannya itu cukup keras gitu. Kadang-kadang saking kerasnya menyakitkan gitu, menyakitkan. Ada tuntutan-tuntutan yang diberikan baik secara akademik maupun secara perilaku begitu ya. Karena saya kan anak pertama, saya punya adik 4 orang. Jadi mau tidak mau memang saya seperti dipaksa menjadi seorang kakak, menjadi seorang contoh untuk adik-adik. Juga secara akademik misalnya, itu ada tuntutan-tuntutan tersendiri dari orang tua. Pokoknya harus belajar sungguh-sungguh, harus dapat ranking 1 seperti itu. Oh ya. Iya. Supaya kita jadi orang sebetulnya istilahnya gitu. Iya, Gimana Bu benar. Olive pengalamannya? Iya, kalau dari saya setiap orang tua pasti menginginkan anaknya punya masa depan yang baik ya. Ayah saya sebelum dia meninggal ketika saya usia 4,5 tahun. Belum sekolah waktu itu ya. Jadi ternyata sebelum beliau meninggal, beliau ini sudah, ini menurut cerita orang mama saya, punya tekad gitu ya. Anak saya harus berpendidikan tinggi. Saya juga baru tahu, karena beliau seorang nelayan, katanya anak saya tidak boleh menjadi seorang nelayan.
atau istri nelayan, itu kalau perempuan. Anak gitu ya. keberapa Bu Olive? Saya itu anak keempat gitu ya. Ada adik saya laki-laki. Ya, kemudian atas dasar itu maka beliau ini dia sudah menasihati kakak-kakak saya untuk bisa mendidik kami berdua khususnya, karena waktu itu usia kami jauh ini ya, apa namanya, di jarak dengan kakak-kakak saya itu cukup jauh. Ya, jadi kemudian setelah beliau meninggal ya mama saya ini seorang yang pekerja keras ya, karena tuntutan hidup pada waktu itu, sehingga dalam pendidikan khususnya ketika kami bersekolah, beliau memang tidak menuntut harus secara akademik harus pintar, harus nilai harus baik, tetapi motivasi yang dia berikan hanya kalau mama hanya cukup sekolah rakyat atau SD ya, maka kalian harus lebih daripada itu. Itu saja, tapi dalam pendampingan pendidikan, mendampingi belajar itu tidak ada gitu ya. Belajar sendiri waktu itu ya. Iya, berarti sangat berbeda dengan masa depan. Maksudnya masa depan kita itu kan sekarang ini berbeda sekali dengan keadaan yang sekarang. Nah Bu Rini gimana? Sudah jadi orang atau belum Bu? Ya Sudah beginilah pasti ini. ya. Iya. Gimana Bu? Kalau dari saya, dari orang tua saya dulu itu dari sisi akademis dan sisi spiritual, khususnya ibu ya, karena ibu nampaknya berperan cukup dominan dalam kedua hal itu gitu ya. Jadi dari sisi akademis memang ibu menuntut bahwa kami harus berpendidikan paling tidak itu sarjana begitu. Karena saya tidak tahu mungkin ada sejarahnya gitu ya, karena sekalipun ibu ini mengajar, guru gitu ya, sehingga pada waktu itu mungkin tuntutan akademik agak cukup nuansanya kental gitu di dalam rumah gitu ya, dan cukup keras gitu ya, sehingga saya masih ingat sekali ketika waktu itu kakak saya mendapatkan ranking 1 dan saya ranking 8, itu kelas SD ya, SD di desa tapi ya gitu ya, jadi kan tahu ukurannya. Itu membuat saya menangis begitu. Terus, tapi saya ingat ibu saya menghibur saya waktu itu. Kalau kamu ingin seperti kakakmu ya belajarlah begitu. Nah, sekalipun ibu saya sebenarnya tidak menekankan ranking itu menjadi hal utama gitu. Ya pokoknya penekanannya pada sisi akademis dan sisi spiritualnya ibu saya lah yang memberi penekanan bahwa dari kecil kami harus beribadah kepada Tuhan. Karena memang ada latar belakang khusus antara bapak dan ibu saya, sehingga ibu saya mengambil peran di dalam hal rohani itu jauh lebih dominan. Begitu. Ya. Jadi kira-kira berhasil nggak ya upaya orang tua membawa kita kepada masa depan yang mereka harapkan supaya kita jadi orang? Kira-kira sudah dipandang berhasil atau belum? Mari kita lanjutkan dulu Bu Rini. Berhasil tidaknya itu mungkin relatif ya, tapi kalau dilihat dari ukuran orang tua, kalau orang tua zaman dulu kan mungkin ukuran berhasil itu kan melihat dari anaknya mendapatkan pekerjaan dengan mungkin apa ya, kedudukan, ekonomi secara finansial dan sebagainya gitu ya. Tapi dalam hal itu akhirnya kan kami juga memberi beberapa penjelasan-penjelasan kepada orang tua gitu ya, dan sampai akhirnya mereka bisa memahami gitu. Tapi satu hal yang menarik yang saya pelajari bahwa karena orang tua saya memang dari dulu mengajarkan apapun profesimu nanti belajarlah untuk tetap hidup sederhana, sehingga di dalam kesederhanaan itu tetap menghasilkan satu kualitas begitu. Hanya itu saja sih yang saya ingat gitu ya. Jadi mungkin bagi beliau ya tidak menuntut tinggi sekali sih. Goalnya kualitas tadi. Iya gitu. Gimana Bu Olive? Iya, kalau menurut saya ya dari apa yang mama saya sampaikan tadi, yang saya sudah sampaikan ya saya pikir berhasil gitu ya. Iya, karena beliau lulus sekolah rakyat menghendaki supaya saya lebih daripada itu. Iya. Dan saya pikir sudah jauh daripada itu juga ya. Paling tidak, Sudah iya. perguruan tinggi sudah selesai, ya itu saya pikir hasilnya Orang tua bisa lega ya. iya, karena akhirnya saya dijadikan contoh gitu ya, di tengah-tengah keluarga memang hanya saya sendiri yang menempuh pendidikan tinggi. Ya, sehingga menjadi contoh dan akhirnya ponakan-ponakan saya juga ikut
ya melihat contoh ini bahwa di tengah-tengah keadaan ekonomi yang kurang mampu pun masih bisa untuk meraih prestasi itu gitu. Bagaimana Bu Nelly? Iya, kalau saya mungkin kalau dari tengah-tengah lingkungan atau keluarga besar secara khusus ya, memang keberhasilan itu seringkali diukur dari segi kemapanan secara ekonomi. Berapa banyak rumah yang kamu punya, berapa luas tanah yang kamu punya, berapa mobilnya, mereknya apa dan sebagainya. Tetapi saya pikir kemudian dengan saya yang ada sekarang ya bersama dengan keluarga khususnya, cara pandang mereka berubah gitu ya, bahwa keberhasilan itu tidak semata-mata diukur dari materi atau kedudukan tertentu yang tinggi seperti itu ya di tengah-tengah pemerintahan dan sebagainya, tapi bagaimana kita hidup itu berdampak, bermakna, berperan dan hadir betul-betul di tengah-tengah keluarga, dan saya pikir justru itu melampaui ekspektasi orang tua sebenarnya yang saya lihat ya, karena saya melihat bahwa betapa bangganya orang tua saya melihat saya gitu untuk saat ini, karena rupanya yang mereka harapkan dulu itu memang tidak sesuai tapi justru lebih gitu, seperti itu Bu. Jadi betul-betul ini masa depan, sekarang ini kan masa depan kita, dulu orang tua kan mempersiapkan ya. Jadi betul-betul apa yang mereka lihat saat ini yang dialami oleh ibu-ibu itu betul-betul seperti yang mereka harapkan ya. Yang satu kualitas, yang satu bisa sekolah bagus, yang satu juga bisa menunjukkan bahwa oh ya saya di posisi ini bahkan bisa menjadi berkat, menjadi contoh dan semua ya, memenuhi atau melampaui ekspektasi dari orang tua seperti itu. Nah sekarang kita itu mau tidak mau ya, dulu itu orang tua kita mendidik kita, mengajar kita, bahkan waktu kita sekolah ya, mendorong kita itu caranya itu ya dengan cara mereka ya, old school lah istilahnya, dengan cara yang lama, cara kuno seperti itu ya. Nah tapi saya percaya bahwa ada hal-hal yang baik juga ya. Terus saya masih ingat dulu juga waktu SD, saya pernah dipukul loh, saya nggak tahu ada pengalaman. Gara-garanya nggak bikin PR atau apa, tapi itu cara lama gitu ya, cara lama yang mungkin tidak akan kita temui sekarang. Nah itu bentuk dari disiplin lah, istilahnya seperti itu. Nah sekarang apakah ada ya cara dulu orang tua kita, guru kita, ataukah orang-orang yang berpengaruh ya, mungkin pembina rohani kita ya, yang apa yang mereka ajarkan itu mempengaruhi kita sampai kita saat ini dan kita terapkan dalam hidup kita dan keluarga kita. Ada enggak? Mari Bu Nelly. Iya, terima kasih Bu. Saya itu dengan mama itu seperti teman gitu ya. Jadi dari dulu itu memang kita suka bercerita, kadang-kadang ya suka nyanyi bersama gitu. Saya juga belajar ya bisa nyanyi ya mama saya, walaupun ya suaranya nggak suara sekelas artis gitu ya. Tapi kebersamaan kami itu membuat kami sangat dekat, dan mama itu buat saya secara pribadi bukan karena saya sudah dewasa, tapi waktu saya masih kecil pun saya merasa mama saya itu teman saya gitu. Misalnya bawa saya belanja ke pasar, tapi habis itu ayo kita makan bakso, ayo kita minum jus, ya walaupun ya kita bilang sederhana, tetapi itu cara bagaimana kami begitu dekat. Nah itu yang sangat-sangat berkesan untuk saya sampai sekarang ini, sehingga saya pun mencoba bagaimana, saya punya anak perempuan dan juga punya anak laki-laki. Nah saya mencoba meneruskan itu gitu ya, bagaimana saya menjadi teman buat mereka, sering bertanya misalnya sekarang ini kan mereka masih sekolah online ya, kadang-kadang saya tanya gimana nak tugasnya, ada kesulitan, lalu kadang-kadang kami bercerita gitu. Jadi apapun yang menjadi pengalaman atau kesulitan mereka yang mereka malu menceritakan atau menanyakan kepada orang lain, mereka akan panggil saya, mama sini, aku mau ngomong sesuatu. Udah ngomong aja sini nak, enggak sama mama aja gitu. Jadi saya pikir itu sesuatu yang karena nilai di dalamnya itu ya, dimana hubungan kita antara ibu dan anak itu menjadi begitu dekat, dan saya pikir itu berdampak untuk saya menjadi seperti sekarang ini, bahkan juga saya memang meneruskannya juga untuk anak saya. Jadi dengan demikian komunikasinya
Oke ya, bagus banget dari komunikasi dengan orang tua, kemudian sekarang komunikasi dengan anak ya. Jadi hal yang mengenai komunikasi yang apa diterapkan sekarang dalam keluarga. Mari Bu Olive. Ya, kalau saya lebih kepada cara belajar gitu ya. Kalau dulu memang mama saya tidak pernah mendampingi untuk belajar, tetapi ada kakak-kakak saya yang kalau belajar itu saya melihat contoh kepada mereka bahwa belajar itu bukan nanti ketika ada tugas dari sekolah, ya itu menurut mereka. Kamu harus belajar, ada waktu-waktu khusus untuk belajar, bukan hanya ketika ada PR. Tetapi belajar di waktu sebelum tidur kamu harus belajar, pulang sekolah setidaknya setengah jam kamu harus membuka kembali buku. Itu ajaran kakak-kakak saya. Dan itulah yang saya lihat, itu sangat berpengaruh bagi saya, sehingga saya berusaha juga untuk menerapkan kepada anak-anak saya gitu ya. Sekalipun jatuh bangun karena situasi dan kondisi sekarang ya, anak-anak dengan sekolah online juga dengan kesibukan mereka masing-masing itu kadang jatuh bangun juga untuk bagaimana terus menerus untuk memotivasi mereka untuk terus ada waktu belajar, bukan hanya mengerjakan tugas gitu ya. Dan itu tapi tetap walaupun jatuh bangun tetap itu satu prinsip ya yang harus terus ditekankan kepada mereka untuk generasi sekarang ya. Jadi kesadaran belajar ya, Kesadaran sebetulnya ya, belajar, tidak kenal waktu, pokoknya saya mau belajar. Bu Rini bagaimana? Kalau saya dari satu sama mungkin seperti Bu Olive ya, karena jarak kami itu tidak terlalu jauh-jauh. Saya dengan kakak saya kan 2 sampai 3 tahun, sehingga setiap sore itu ibu mengumpulkan kami untuk kami belajar bersama, dan sebelum belajar itu harus berdoa bersama-sama, baca Alkitab bersama-sama, begitu. Kemudian kakak saya yang sulung yang memimpin gitu ya. Saya tidak tahu waktu itu maksudnya, begitu ya. Tetapi itu hal yang tidak bisa saya lupakan, gitu. Nah, dalam hal itu ibu disiplin orang secara khusus ya, karena memang saya katakan tadi bahwa ibu saya memang memegang peranan dominan dalam hal ini, gitu ya. Jadi cukup disiplin sehingga menolong kami mengingatkan ada tugas atau tidak. Kemudian ketika tidak ada tugas pun ya kami tetap harus belajar setiap sore. Berkumpul di meja, belajar bersama. Nah kemudian yang kedua, hal yang saya ingat dari baik itu orang tua atau guru atau pembina rohani adalah daya juang. Daya juang yang saya pikir itu memiliki nilai, bukan nilai sementara gitu ya, karena itu tetap diperlukan dalam situasi apapun gitu ya. Sekalipun saya juga jatuh bangun, seringkali juga putus asa, patah semangat gitu ya, mengeluh begitu ya. Tetapi nilai daya juang itu seringkali terngiang-ngiang di sini. Itu yang tidak bisa saya lupakan. Ya, itu ya. Jadi menolong kita untuk tetap terus berjuang dan bahkan mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kita ya, seperti itu. Nah, kira-kira dulu cita-citanya apa ya ibu-ibu ini? Kalau saya tuh dulu kepingin jadi, memang jadi seperti public relation gitu. Ya, tapi rupanya jalan Tuhan beda. Dulu cita-citanya apa Bu? Waktu kecil cita-citanya banyak sekali. Biasa ya kayak Ya gitu. banyak juga karena ada pengaruh-pengaruh orang tua, pengaruh dari keluarga, om, tante dan sebagainya gitu. Tetapi pada waktu saya kelas 3 SMU ya, di situ saya memang akhirnya melihat bahwa saya ini mau jadi hamba Tuhan, mau jadi pendeta gitu. Ya cita-cita saya itu waktu itu jadi pendeta di gereja gitu. Tapi ya Tuhan bawa saya lebih daripada itu. Bu Olive gimana Bu? Kalau saya sama ya, masih kecil tuh macam-macam cita-citanya. Tapi setelah kelas 3 SMU itu baru di situ menetapkan gitu ya, bahwa saya ingin menjadi seorang guru memang ya. Guru agama waktu itu memang. Iya. Kalau Bu Rini gimana Bu Rini? Ya, mulai menetapkan cita-cita secara konsisten itu kan ketika SMA. Waktu itu kan ada penjurusan, kemudian ada tes psikologi dan sebagainya. Pilihan saya yang pertama adalah waktu itu menjadi psikolog gitu ya. Tapi nampaknya tidak gitu ya. Jalannya lain. Yang kedua adalah menjadi dosen atau pengajar begitu. Ya. Jadi pada akhirnya terpenuhi semua ya. Nah, tanggal 2 kemarin Hari Pendidikan Nasional, selamat untuk kita ya para pendidik, satu hak istimewa ya.
kita boleh menjadi pendidik, dipercayakan orang-orang yang kita didik juga, tapi kita sudah lebih dahulu mengalami ya, dipersiapkan juga untuk menjadi pendidik. Ya, baik, percakapan kita masih akan berlanjut. Kita akan simak terlebih dahulu informasi yang berikut ini. Kita ada dalam program Life is Beautiful. Selamat datang Bapak Ibu Saudara yang baru saja bergabung dalam program kami. Sore ini kita membicarakan tentang Shaping the Future. Tadi kita sudah membicarakan tentang bagaimana kita belajar dari masa lalu. Kita dibentuk oleh orang tua, oleh guru, dan juga oleh ya dengan melalui pendidikan kita, dan kita sudah sampai di sini. Ini masa depan kita. Tapi masih terus berjalan ya menuju masa depan yang berikutnya. Nah, kita juga memiliki hak istimewa karena dipanggil dengan panggilan khusus untuk menjadi pengajar, menjadi guru. Nah, tapi waktu-waktu sekarang ini tentunya tidak sama kan dengan waktu kita dulu menjalani pendidikan atau belajar, kita dipersiapkan untuk menuju masa depan kita yang sekarang ini. Nah, di masa sekarang ini ketika kita berhadapan dengan revolusi industri 4.1 ya, di mana teknologi berkembang dengan begitu pesat. Nah, kalau kita melihat ya dengan situasi sekarang dari anak-anak kita, kemudian juga dengan mahasiswa yang kita ajar, apa kira-kira tantangan dan juga peluang dengan kemajuan teknologi seperti sekarang ini? Mari Ibu Rini terlebih dahulu. Ya, tantangannya banyak ya untuk generasi sekarang ini, saya rasa. Satu, perkembangan teknologi sangat pesat, sehingga ketika seorang pengajar itu tidak mampu untuk mengikuti, akan istilahnya itu ketinggalan jauh. Sementara peserta didik di depan kita ini sudah melangkah lebih jauh, begitu ya. Nah, dalam hal itu bagi kami itu tantangan tersendiri, gitu ya. Yang kedua adalah bagaimana melakukan pendekatan yang itu sekiranya bisa menjadi satu pintu masuk untuk generasi sekarang ini, gitu ya. Itu yang harus terus saya rasa menjadi PR kami, gitu ya. Karena ketika pendekatan dulu yang dipakai kepada kami belum tentu relevan lagi untuk generasi sekarang, begitu. Apalagi kami ini seperti mengalami gap generation ya. Jadi antara usia saja sudah mungkin selisihnya 30 tahun, 35 tahun gitu ya. Sehingga itu membutuhkan satu usaha yang lebih keras, iya ya, untuk menghadapi generasi sekarang begitu. Ya, tanpa harus menjadi seperti mereka kan? Iya. Ya, tetap karena disiplin dan kita pendidikan tetap harus berjalan. Iya. Bagaimana Bu Olive? Iya, saya pikir ini semua pendidik tentunya juga merasakan ya apa yang kita rasakan, bahwa tantangan di era ini semakin berat gitu ya. Dalam hal mempersiapkan generasi muda. Nah, tantangan di era ini kan dalam satu tulisan yang saya baca itu di surat kabar, itu menuliskan di situ tertulis di situ bahwa di tahun 2030 nanti ini diprediksi Indonesia akan mengalami masa otomasi gitu ya. Ya, jadi segala pekerjaan yang dikerjakan oleh tenaga manusia itu akan mulai dikerjakan oleh mesin atau robot yang memiliki atau disebut kecerdasan buatan itu. Nah, ini tantangan bagi kita ya, karena
dengan demikian dikatakan bahwa peluang untuk dapat bekerja itu semakin minim untuk anak muda atau generasi muda yang berpendidikan menengah gitu ya. Jadi yang berpendidikan tinggi dan memiliki skill tentunya ya dalam hal teknologi khususnya. Ya, jadi ini tantangan yang berat gitu ya. Bagaimana kita harus mempersiapkan mereka untuk menghadapi itu, gitu ya, untuk menghadapi masa itu. Nah, tentunya ya tadi butuh keseriusan bagi seorang pendidik dalam mengajar, dalam hal memberikan pengetahuan baik secara umum maupun secara spiritual itu sangat penting, gitu ya, untuk dilakukan bagi seorang pendidik. Bagaimana Bu Nelly? Iya, secara praktis mungkin begini Bu, kalau untuk saya ya, memang kita sebagai tenaga pendidik, baik sebagai dosen lah ya, bahkan juga di dalam keluarga sebagai seorang ibu yang mendampingi anak-anak juga ya dalam belajar, memang mau tidak mau, itu menjadi satu tantangan, kita harus terjun juga, harus belajar juga revolusi industri 4.0 gitu ya, mau tidak mau. Jadi kita nggak bisa juga bersifat permisif, itu bukan dunia saya. Karena kita ini sedang shaping mereka gitu kan, membentuk mereka. Jadi memang kita harus memacu diri dalam hal itu. Nah tetapi saya melihat ada satu peluang, saya membaca satu artikel tentang sudah ada konsep yang dibuat oleh Jepang, itu revolusi industri 5.0, di mana nanti yang menjadi sentral itu adalah peradaban manusia akan dikembalikan kepada posisinya, tetapi juga menggunakan kombinasi antara digital juga gitu loh. Ya tetap digital itu memang harus nggak mau kita harus ikut, nggak bisa ditinggalkan gitu ya dunia digital itu. Tetapi, nah saya lihat juga di situ dikatakan bahwa agama itu ya justru nanti mendapat peranan yang sangat penting gitu dalam konsep 5.0 karena istilahnya human centered society based of technology gitu ya. Jadi akan membentuk satu peradaban baru dalam masyarakat gitu ya, di mana manusia itu atau kemanusiaan itu sendiri menjadi tujuannya, senternya gitu. Nah memang ya seperti apa nanti aplikasinya itu, implementasinya seperti apa memang belum ada yang kita lihat ya. Tetapi bagi kita sekarang ini memang ya apapun yang kita kerjakan sekarang memang kita harus tetap memperhatikan manusia itu, yang kita didik itu, anak-anak itu gitu. Baik di rumah maupun di kelas gitu ya, kita sebagai dosen seperti itu Bu. Makasih. Ya. Kalau 5.1 kembali ke manusia, barangkali waktu 4.0, 4.1 sudah skeptis. Karena semua sudah mesin ya, ini ngomongnya sama mesin gitu. Saya kadang di rumah itu nyalakan lampu, oke Google turn on the light gitu. Itu Google udah nyalain lampu gitu. Suruh nyalain speaker, dia juga, kita ngomong aja udah bisa gitu. Nah, saya tadi belum mendengar peluang. Gimana Bu Rini, peluangnya dengan kemajuan teknologi ini? Ya, sebenarnya kalau kita melihat memang ke depan nampaknya tantangannya berat gitu ya. Tetapi ini juga menjadi peluang bagi kita baik sebagai pendidik maupun sebagai orang tua. Bagaimana di tengah-tengah kemajuan yang teknologi yang sangat pesat itu kita tetap bisa, karena nanti kan yang bekerja mesin nih kemungkinan besar akan begitu. Nah, maka sejak awal, sejak dini harusnya kita mulai juga memberikan satu pembekalan kepada baik itu peserta didik maupun anak-anak kita. Satu terkait dengan nilai-nilai religiositas. Ya, religiositasnya jangan ditinggalkan karena ini yang nanti terkait dengan bagaimana iman anak-anak ke depan. Gitu ya. Takutnya adalah terkikis oleh teknologi dan justru mungkin memunculkan satu sikap sudah tidak penting beriman lagi. Ini bahaya. Nah, bagaimana peluangnya adalah memberi satu muatan materi. Kalau di dalam dunia pendidikan berarti kan memasukkan itu di dalam muatan kurikulum.
nilai religiositasnya harus tetap masuk, nilai-nilai spiritualitas, supaya memberi fondasi yang kokoh. Karena ke depan tantangannya itu akan semakin keras iya. dan sulit. Yang kedua adalah bahwa karena kita hidup di negara Indonesia, saya pikir bahwa nilai-nilai keluhuran dari para pendiri bangsa ini ya. Jadi kalau kita mengacu kepada nilai-nilai Pancasila, sikap gotong royong itu tidak boleh luntur. Nah, karena mesin nanti kemungkinan dan teknologi yang banyak bekerja, orang menjadi individualistis. Kepentinganku sendiri dan sudah tidak memikirkan lagi nilai-nilai gotong royong, kerjasama dalam satu tim, kebersamaan yang baik gitu ya. Nasionalismenya mungkin juga semakin luntur. Nah, bagaimana kita masuk, ini menjadi peluang yang sangat bagus saya rasa gitu ya, dengan memasukkan muatan-muatan materi di dalam kurikulum pengajaran, baik itu pengajaran di sekolah maupun pengajaran di rumah. Saya rasa itu tetap bisa berlaku. Begitu. Dan termasuk dipertimbangkan secara digital ya. Iya, betul. Karena sekarang textbook itu kayaknya Iya, anak-anak itu udah mulai jauh nggak lebih, nyaman ya. iya, nyaman Jadi kalau gitu. lihat begini mereka lebih senang, Iya, mereka lebih daripada gitu ya. dengan cara yang Dengan tradisional. visual mungkin ya. Sekarang dengan visual ya. Kalau Iya. kita lihat studi mendengar saja itu daya tangkapnya sedikit ya. Tapi kalau kita melihat atau audio dan visual itu daya tangkapnya lebih jauh lebih banyak. Gimana Mas Da mau menambahkan Bu Orip? Ya, memang betul ya untuk generasi sekarang ini sepertinya untuk textbook itu sudah kurang relevan gitu ya. Karena begini, yang pengalaman saya di kelas itu anak-anak itu lebih senang ketika mereka dosen itu memberikan materi dalam perkuliahan itu bukan misalnya nyuruh mereka kamu harus baca beberapa halaman, kemudian apa yang kamu dapat dari bacaan itu. Itu lebih bagi mereka itu kurang tertarik gitu. Dibandingkan dengan jika kita memberikan satu video misalnya ya, video. Nah setelah itu sebelum kita menyampaikan materi, mereka melihat dulu video ini, kemudian bertanya, dari video ini pelajaran apa yang didapat? Nah itu lebih cepat, gitu ya, lebih Dan cepat. interaksinya barangkali juga lebih aktif ya. Iya, baru kemudian dosen ya dari situ baru mulai menguraikan materi gitu ya, jadi cenderung seperti itu untuk. Nah kalau anak-anak sekarang di rumah, cita-citanya apa kira-kira sekarang? Jangan-jangan ada yang mau jadi gamer sama YouTuber ini? Gimana Bu Nelly? Anaknya mau jadi apa? Ya begitulah Bu, memang gimana ya, anak-anak itu kan sekarang sebenarnya kalau mereka itu saya lihat belum bisa menentukan secara pasti apa yang menjadi cita-cita mereka. Tetapi apa yang lagi trending pada waktu itu langsung membuat mereka, saya jadi ini aja gitu. Misalnya ya anak saya yang kedua ini, dulu itu cita-citanya itu pengen sekali jadi pilot. Pilot, jadi dia itu udah mulai menggambar pesawat, terus setelah dia bisa mengotak-atik internet, pokoknya dia searching terus tentang pesawat apa saja, pesawat yang paling mewah sampai pada pesawat yang paling noob, istilah mereka bilang noob. Oke. Pesawat yang paling Baru noob, tahu saya. yang pro dan noob gitu Iya. kan bahasa mereka tuh. Terus kemudian kisah-kisah tentang pesawat, tentang pilot semua itu dia browsing gitu ya. Tapi kemudian dia banyak melihat YouTube, dia melihat game, ya gamers, YouTuber. Akhirnya dia berpikir, waduh, kayaknya kalau mau jadi pilot itu kayaknya susah ya, Ma. Aku jadi YouTuber aja gitu. Atau kadang-kadang dia lihat ada YouTuber cilik ya, dia bilang, aduh kayaknya enak jadi YouTuber cilik. Dia nggak perlu sekolah, uangnya banyak gitu. Itu ya sudah mulai agak berubah ininya ya. Jadi fokusnya gimana Bu? Kepengen jadi YouTuber juga anaknya? Iya, jadi anak saya yang pertama itu ya memang dia senang dengan itu. Dia ingin dia menjadi seorang tenaga IT katanya gitu ya. Oke. Kalau yang kedua itu gamers, ya. Bener Jadi kan? Serang kalau yang ketiga itu masih ini ya, dia mau jadi seorang dokter katanya. Oh iya. Soalnya perempuan, Perempuan, sih ya. ya. Perempuan itu maunya di zona nyaman. Gimana Bu? Ada 2 perempuan di rumah, nona-nona kepengen jadi apa? Anak saya yang pertama
beberapa kali menetapkan diri untuk menjadi guru katanya. Oh, ikut mama ya sama papa ya. Mungkin karena melihat bapak mamanya kali ya. Jadi akhirnya dia mau menjadi guru, saya mau jadi guru bahasa Inggris begitu. Jadi ketika ada acara di sekolah yang waktu itu bertema I want to be, untuk mewujudkan cita-cita anak-anak gitu ya, dengan pakaian seragam masing-masing profesi, anak saya tanya, kamu pengen jadi apa? Supaya tidak mubazir ketika mama menjahitkan baju gitu kan. Waduh. Gimana anak kecil dengar kata mubazir? Ya saya menjelaskan lah, Iya. sehingga tidak rugi gitu. Aku mau jadi guru bahasa Inggris. Oh ya sudah, gitu. Sehingga waktu itu saya buatkan baju dengan profesi seorang guru. Gitu. Kalau yang kedua kan masih bergonta-ganti ya, mau jadi model, mau jadi model apa gitu ya, dalam konsepnya dia kan masih belum jelas gitu ya. Jadi Bu Nelly ini 3 ya, dua laki 1 perempuan. Kemudian Bu Olive 3 juga, 2 laki 1 perempuan. Bu Rini 2 perempuan, wah luar biasa. Saya belum. Iya, ya. Tapi kalau kita melihat begitu ya, peluang, tantangan dengan situasi dan kondisi sekarang, kemajuan zaman ya kayak gitu. Tadi Bu Rini sempat selenting sedikit bahwa dulu yang orang tua ajarkan tuh tidak relevan lagi, old school-nya itu. Gimana, Bu Olive? Ya, kalau menurut saya apa yang dibuat oleh orang tua kita zaman dulu itu secara spirit itu masih relevan gitu ya. Oh, secara secara spirit ya, spiritnya oke. ya, bagaimana memotivasi anak harus memiliki masa depan itu masih relevan. Tapi mungkin metode atau cara mendidik itu saja yang perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman sekarang gitu ya. Dalam hal mendisiplinkan anak itu untuk cara-cara dulu old itu saya pikir tidak ini lagi ya, untuk zaman sekarang dengan kekerasan dan sebagainya itu tidak diperbolehkan untuk sekarang itu. Anak sekarang mungkin lebih senang komunikasi ya, diajak ya diskusi ya. Mereka sudah mengerti, bahkan umur-umur apa ya, dengan perkembangan teknologi saya pikir mereka tuh jadi cara berpikirnya tuh lebih cepat gitu, lebih jauh ya dibandingkan zaman kita dulu. Gimana Bu Nelly? Memang kalau old school yang dulu diterapkan oleh orang tua, yang secara khusus saya itu memang lebih banyak tuntutannya ke akademik ya. Tapi sekarang saya pikir itu tidak lagi yang menjadi satu tuntutan yang utama bagi anak-anak, tetapi mereka bagaimana mereka memiliki karakter gitu ya, menjadi anak-anak yang berkarakter. Karena ya seperti yang kita tahu, kalau kita mencoba melihat ke depan ini kan tantangan mereka tidak semakin mudah. Ya sekarang aja kita udah kelimpungan gitu ya. Apalagi nanti pada masa depannya mereka itu jauh lebih sulit gitu. Nah, ya oke aja mereka bisa akan belajar IT dan sebagainya, tetapi kalau mereka tidak memiliki karakter yang kuat sebagai anak-anak Tuhan khususnya ya, yaitu bisa menggilas mereka juga. Nah, kalau saya pikir itu yang menurut saya yang terutama. Kalau dulu saya tuh lebih banyak tuntutan akademik, harus dapat nilai bagus, harus juara. Nah, sekarang kalau kita mau tekan anak seperti itu, ya kita sedang menghancurkan masa depan mereka. Padahal Menteri Pendidikan sekarang ya bilang bahwa kita harus merdeka belajar ya. Jadi belajar tuh harus enjoy. Makanya mereka kadang-kadang harus ke site ya untuk cek kalau misalnya oh ya ini sapi perah, mereka itu lihat dari dekat seperti itu ya, proses semuanya itu. Ya oke, sangat menarik sekali pembicaraan kita sore hari ini. Saya akan segera kembali juga untuk membicarakan hal-hal yang lain. Kita akan simak terlebih dahulu yang satu ini. Ya, masih di Life is Beautiful, shaping the future. Kita sudah bicara tentang bagaimana masa lalu, masa sekarang, dan kita akan bicarakan masa depan. Bagaimana kita membentuk masa depan itu sendiri dengan fenomena-fenomena yang terjadi. Karena kita berperan untuk kita membentuk masa depan itu, baik itu melalui anak-anak kita maupun juga anak-anak didik yang dipercayakan kepada kita.
Nah, jadi dengan kita apa ya? Dari pembicaraan kita tadi ya, berarti kalau kita lihat shaping the future itu, jadi yang dimaksud dari pembicaraan atau dari tema kita itu sesungguhnya adalah suatu upaya untuk membentuk atau menentukan masa depan dengan mempersiapkan generasi penerus ya. Anak kita maupun juga anak didik kita untuk dapat berkiprah dan memberikan pengaruh bagi generasinya seperti itu ya. Nah, jadi dalam Amsal 22 ayat 6 itu dikatakan, didiklah anak muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Nah, orang muda ada di tangan kita sekarang, ya kan? Baik itu usia berapapun ya, sementara dipercayakan kepada kita. Nah, tapi di sini dari Amsal 22 ayat 6 itu dikatakan jalan yang patut baginya. Itu bagaimana Bu Nelly bisa menjelaskannya? Iya, memang itu ayat yang sangat menarik ya. Jalan yang patut baginya seperti apa? Kalau saya mencoba mencermati itu jalan yang sesuai dengan bagaimana anak itu dalam proses pertumbuhannya, gitu ya. Kan anak itu memiliki perkembangan dari dalam seluruh aspek kehidupannya ya, baik itu secara intelektual, secara spiritual, secara emosi, itu semua kita harus lihat bagaimana ke arah mana dia yang seharusnya, bukan kemana dia bisa pergi gitu loh. Jadi bukan jalan kemana dia bisa pergi, tetapi kemana dia seharusnya, yang seharusnya. Nah, saya mencoba melihat ini yang seharusnya untuk anak itu memang kita justru harus banyak belajar dari mereka gitu. Kita menjadi orang tua yang efektif untuk mendidik mereka, mentrain mereka itu, justru kita harus melihat anak saya ini punya keunikan apa. Ya, memang secara umum kan ada ya teori-teori perkembangan anak gitu ya berdasarkan usianya, tetapi setiap anak itu bagaimanapun unik gitu. Maka kita melihat dia punya kecenderungan, kemampuannya, kapabilitasnya apa, kemudian keunikan karakternya seperti apa, lalu disitulah kita akan mengarahkan dia ke jalan yang seharusnya, yang dimaksudkan adalah jalan yang memang Tuhan mau untuk dia. Ya, karena kita yakin bahwa masa depan mereka itu, masa depan kita sekalipun ya, itu sudah dirancangkan oleh Tuhan. Nah, bagaimana kita membawa, mendidik mereka, melatih mereka menuju itu. Nah, memang di sini kita, itu yang saya katakan tadi, memang old school itu harus berubah. Kita nggak bisa secara keseluruhan mengadopsi. Ada memang prinsip-prinsip yang sangat kuat yang harus kita pertahankan, tetapi cara-cara atau pola-pola kita itu harus berubah. Kita harus berangkat dari siapa anak kita, bagaimana mereka, sehingga kita bisa mengarahkan mereka gitu ke jalan-jalan yang memang yang Tuhan sudah tetapkan. Nah, itulah diperlukan juga kepekaan secara rohani dari orang tua ya, spiritual quotient ya, orang tua harus punya. Tapi juga dia harus punya apa ya, hikmat dari Tuhan untuk menggiring anak-anak ini supaya bukan kemana yang saya mau atau kemana yang dia mau, tetapi kemana Tuhan mau dia, seperti itu. Oke, gimana Bu Rini? Jalan yang patut bagi orang muda ini? Ya, menyambung dari apa yang dikatakan Bu Nelly tadi, memang benar bahwa jalan yang patut baginya itu, kalau ada satu terjemahan, bukan the way they would go, but the way they should go. Iya kan? Nah, jadi jalan yang seharusnya, yang harusnya memang dia tempuh begitu ya. Nah, jalan yang seharusnya anak-anak tempuh ini kan seringkali mungkin juga tidak cocok ya dengan anak-anak itu ya. Ada pasti ada yang tidak cocok ya. Tapi ya itu jalan yang seharusnya kamu tempuh. Supaya karena di jalan yang harus kamu tempuh inilah nanti kamu akan memetik, istilahnya mengalami buahnya gitu ya. Memetik buahnya begitu. Nah, tentu jalan ini tidak mengenakkan gitu ya. Tetapi itu yang harus orang tua kerjakan. Dalam hal ini benar bahwa dibutuhkan kepekaan orang tua secara spiritual untuk menolong, membimbing dan juga mengajar ya, mengajar supaya anak ini berjalan di dalam track yang sudah Tuhan tetapkan. Nah, untuk
mengerti track yang Tuhan tetapkan ini kalau orang tua tidak punya relasi yang baik dengan Tuhan, tentu tidak akan bisa menangkap itu ya. Nah, selain tadi sudah disampaikan bahwa memang jalan yang seharusnya ditempuh itu juga berkaitan secara psikologis itu terkait dengan mereka berjalan sesuai tahapan-tahapan atau memenuhi tugas-tugas perkembangan. Oke. Itu ya, itu. Dari anak-anak sampai Dari anak-anak dewasa sampai ya. dewasa. Dan perintahnya adalah didiklah. Didiklah ya, Nah, di betul. dalam didiklah itu gimana bisa menjelaskan Ibu Olive? Ya, ini satu ayat firman Tuhan yang merupakan perintah ya bagi setiap orang tua khususnya ini ya untuk mendidik, didiklah gitu ya. Jalan yang patut baginya ini saya melihat jalan ini yang patut baginya adalah jalan yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, langsung aja to the point ke situ ya. Iya, iya. Adalah sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa kita harus mengajarkan sesuai dengan firman Tuhan, dikatakan lebih lanjut supaya ketika dia tua dia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ya, jadi ketika dia mengalami banyak tantangan, ada firman Tuhan yang menjadi pegangan dia gitu ya, filter menjadi pegangan bagi dia untuk menjalani masa hidupnya gitu ya. Jadi lebih ini ya, jalan itu firman Tuhan bagi saya. Ya, memang slogan untuk Indonesia itu kan kita harus menghasilkan generasi yang unggul, seperti itu ya. Tapi kalau kita secara pendidikan Kristen pastinya kita itu harus memiliki kompetensi tapi juga karakter ya. Jadi dengan kecerdasan-kecerdasan yang tidak hanya secara intelektual. Unggulnya itu bukan hanya sekedar unggul dia secara intelektual ya, tapi dia juga bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, jadi kalau kita lihat ini ya, dengan situasi sekarang ya, karena memang ini satu hal yang kerja keras ya. Nah, karena bahwa tantangan akan semakin berat, kemudian situasi di depan juga kita tidak tahu seperti apa, karena dengan perkembangan teknologi itu semua orang bisa buat apa saja, menghasilkan apa saja, mau ngomong apa saja, itu ada di YouTube ya. Kita lihat hari-hari ini pengajaran tuh tidak bisa difilter dan semua begitu. Nah, kalau kita lihat ya, bagaimana cara kita untuk menolong anak-anak kita di rumah atau anak-anak didik kita untuk memfilter mereka dengan hal-hal seperti ini. Sementara kita tidak bisa hindari kan untuk mereka bergaul dengan teknologi. Bagaimana Bu Nelly? Bagaimana caranya memfilter itu, kalau saya lebih kepada pendampingan. Jadi waktu mereka misalnya lihat YouTube, mau itu oleh siaran-siaran yang dibuat oleh YouTuber atau mereka menonton apalah gitu ya terkait dengan minat mereka, saya berusaha untuk ada di samping mereka seperti itu. Jadi misalnya kalau yang mereka lihat itu adalah hal-hal yang sebenarnya bisa merusak moralitas mereka ya, hati mereka, misalnya game yang bunuh-membunuh gitu ya, seperti itu. Nanti saya harus menjelaskan kepada mereka bahwa itu adalah satu game yang bisa membawa mereka kepada satu tindakan-tindakan yang berdampak merugikan mereka, tetapi juga nanti ya mereka akan meniru ya, karena mereka kan masih kecil ya. Mereka belum bisa secara tegas juga mengatakan ini benar, ini salah. Biasanya kan mana yang lagi rame itu ya benar aja gitu buat mereka, tapi disinilah peran kita, pendampingan sebenarnya ya. Ya sekali lagi komunikasi itu ya, komunikasi mendampingi anak itu memang penting sekali, sehingga ketika kita melihat anak saya ini minatnya nonton apa misalnya, saya ikut nonton di situ. Tapi kalau misalnya ada hal-hal yang saya lihat itu tidak baik untuk pertumbuh kembangan mereka secara emosi misalnya ya, atau secara intelektual mereka itu bisa mengganggu mereka. Nah, disitulah saya akan menolong mereka, menjelaskan. Ya, biasanya saya bertanya dulu gitu. Nah, dari jawaban mereka saya akan menggiring mereka kepada apa yang seharusnya mereka ketahui gitu. Ya, baik. Sekarang marak kita tahu ya bahwa ya sekarang sih masa pandemi ya, karena orang tua di rumah, ayah ibu di rumah seperti itu. Jadi mau tidak mau mendampingi anak-anak. Tapi
mereka yang biasa kerja di luar, kadang-kadang juga mereka punya kelelahan-kelelahan khusus. Ketika mereka di kantor kan tidak terlalu terasa ya, karena mungkin ini dengan mbak, tapi mbaknya nggak masuk. Mbaknya nggak bisa ke rumah gitu, jadi kan harus mengasuh sendiri, harus mengajari sendiri. Dan kadang-kadang mengambil jalan pintas orang tua supaya anak tidak menangis, anak tidak mengganggu orang tua. Kemudian dikasih gadget. Kira-kira boleh diberikan motivasi supaya tidak mengambil langkah shortcut itu, karena ini bisa jadi bagus, tapi bisa juga jadi racun yang mematikan. Mari, Ibu Rini, boleh memberikan apa ya, motivasi, dorongan dan sesuatu supaya tidak cari gampang gitu. Ya, ini teorinya mudah gitu ya, tetapi prakteknya itu sulit gitu ya, karena saya mengalami sendiri, tidak bisa dipungkiri. Situasi sekarang ini cukup membuat saya akhirnya sampai pada titik jenuh. Gitu ya. Ini sharing pribadi ya, supaya ini juga menjadi pembelajaran bagi ibu-ibu supaya tidak seperti saya gitulah ya. Tetapi ada beberapa strategi yang akhirnya saya tempuh gitu. Karena mohon maaf, karena terkait dengan beberapa tugas yang harus saya kerjakan Senin, Selasa, Rabu itu saya full dari jam 7 pagi sampai bisa sampai sore. Saya memberi memang dan apa ya, saya memberi sedikit kelonggaran kepada anak saya yang terutama yang kecil ya, yang kecil karena tidak ada yang mengasuh, sehingga akhirnya ketika saya daring dia juga ikut daring sendiri gitu ya. Tapi di dalam HP yang dia pegang itu kami tidak mencantumkan atau kami tidak mendownload aplikasi YouTube. Jadi aplikasi YouTube kami hapus. Kami hapus. Apa yang ada di situ? Yang ada di situ adalah satu YouTube Kids. Jadi memang itu tontonan untuk anak-anak, YouTube Kids. Yang kedua adalah download misalkan itu lagu-lagu yang memang sudah kami screening gitu. Nah, pernah suatu hari memang saya mendapati dia bisa mendownload YouTube. Ini anak umur 3,5 tahun, dia tiba-tiba mendownload YouTube. Saya kaget. Alpha ini, itu generasi dia. Alpha. Waduh, ini sudah dihapus kok muncul lagi, ternyata dia download sendiri. Nah, ada satu tontonan memang pukul-pukulan, jadi judulnya apa waktu itu saya lupa. Terus saya tanya ke kakaknya, ini kenapa kok bisa perilakunya adik begini? Aku tahu karena ini loh, game ini loh gitu. Bagaimana kalau aku hapus, Ma? Oke, Mama minta tolong itu dihapus. Akhirnya dihapus, aplikasi YouTube dihapus lagi oleh kakaknya gitu ya. Nah, kemudian akhirnya ya saya harus berbagi konsentrasi. Ketika dia memegang itu, dia ada di dekat saya. Untuk saya memastikan bahwa apa yang dia tonton itu betul-betul sehat, ya, betul-betul sehat. Sekalipun saya memecah konsentrasi betul, gitu ya, antara saya daring dengan mengawasi, gitu ya. Daring anak. Dengan daring anak, gitu ya, gitu. Dua-duanya sama online ini, gitu. Nah, memang tidak mudah, gitu ya, tidak mudah. Dan saya memahami bagaimana ibu-ibu yang juga mungkin di luar sana yang bekerja dari pagi bahkan mungkin sampai malam, dan ayahnya juga harus bekerja dari pagi sampai malam gitu atau sampai sore, sementara mereka tidak punya waktu yang cukup untuk mereka mendampingi anak dalam hal itu ya, sehingga apalagi di masa pandemi ini begitu. Jadi strategi ya itu strategi pertama. Yang kedua adalah memang HP itu saya sediakan di hari Senin, Selasa, Rabu gitu ya, untuk meminimalisasi ketegangan dan stres saya gitu ya. Sehingga di hari Kamis itu saya sudah mulai agak ini karena pasti hanya mengajar saja. Dan Jumat, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu saya usahakan bahwa HP itu saya sembunyikan gitu. Saya sembunyikan, dia mencari-cari gitu ya. Dia selalu mencari-cari. Jadi apa dong ininya, alasannya ketika dia mencari, Mama HP-nya mana, saya mau lihat. Iya, saya bilang begini bahwa Mama simpan HP itu gitu ya. Mama aku mau nonton YouTube gitu ya. Ya, Joyce nontonnya hari Senin, Selasa, Rabu gitu ya. Memang itu tidak mudah, pasti dia akan menangis gitu ya. Dia akan menangis, teriak dan sebagainya. Ya saya biarkan aja, itu kan katarsisnya dia gitu ya. Nah, salah satu caranya adalah ketika dialihkan dengan cara pengalihan ya. Pengalihan itu akan menolong dia untuk melupakan HP ini tadi. Bisa dengan jalan-jalan, bisa dengan mungkin membeli es krim di kantin gitu ya. Nah, itu kan favoritnya dia gitu ya. Sehingga dengan cara pokoknya harus berpikir menguras. Yang pasti tidak bohong ya, kita tidak membohongi dia ya. Nah, dengan banyak hal strategi
bagaimana kita mengalihkan perhatian dia terhadap HP itu ya. Ya memang tidak mudah Bapak Ibu ya, tetapi minimal kita sebagai orang tua harus berjuang dalam hal itu. Iya. Itu ya. Oke. Kita sudah mendekati detik-detik atau waktu yang harus selesai, tapi saya akan kembali terlebih setelah yang satu ini. Life is beautiful, beautiful. Ya, rasanya masih banyak yang mau di-sharekan karena ini bicara tentang generasi unggul. Ya, pasti karena kita berperan langsung. Ibu-ibu ada anak di rumah, saya tidak ada anak di rumah, tapi anak saya lebih banyak. Di kelas maupun juga dalam pembinaan lebih banyak. Nah, itu sama saja ya. Tapi yang pasti kita sedang sama-sama, kita yang ada di sini maupun juga Bapak Ibu yang ada di rumah, secara khusus dengan anak-anak di rumah ataupun juga yang menjadi pendidik itu, kita sedang mempersiapkan generasi unggul. Yang tidak hanya mereka itu pintar secara intelektual, tapi mereka itu atau cerdas secara intelektual, tapi mereka juga punya kecerdasan emosi, spiritual maupun juga kecerdasan transenden. Kecerdasan intelektual pasti dia memiliki intelektual yang bagus, kemudian juga emosi atau kecerdasan emosi, dia pun juga memiliki karakter yang baik. Kemudian spiritual, dia pun juga memiliki kecerdasan tentang hal-hal yang rohani, tapi transenden ini juga perlu karena sekarang ini juga menjadi satu hal yang krisis. Jadi kecerdasan transenden ini berbicara tentang dia tahu siapa dia, dari mana dia berasal, kemudian setelah dia meninggal dia kemana. Sehingga dia tujuan hidupnya tidak hanya di dunia ini saja, tetapi dia sampai kepada setelah kehidupan di dunia ini. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan. Karena itu kalau kita bicara tentang shaping the future adalah suatu upaya untuk membentuk atau menentukan masa depan dengan mempersiapkan generasi penerus yang dapat berkiprah dan memberikan pengaruh bagi bangsa dan juga bagi generasi di mana dia hidup. Tentunya bukan hanya sekedar intelektual dan skill yang mumpuni, melainkan dia harus punya karakter. Sesuai dan sejalan dengan apa yang pemerintah sedang gaungkan saat ini, bahwa bukan hanya pintar secara intelektual, tetapi mereka pun juga punya akhlak yang mulia atau berkarakter. Nah, secara pendidikan Kristen yang pasti adalah karakter Kristus itu harus nyata, menunjukkan buah-buah roh, dan bahkan memberikan pengaruh dan dampak bagi lingkungan sehingga mereka pun juga dapat menjadi berkat. Bukan tugas yang mudah karena banyak hal yang terjadi dan juga sementara di tengah pandemi seperti ini, orang tua punya pergumulannya sendiri, anak-anak juga punya pergumulannya sendiri. Kadang-kadang orang tua mau jalan yang cepat, tetapi kita harus tahu bagaimana kita mendidik anak-anak kita supaya mereka tidak terjerumus kepada sesuatu yang salah oleh karena teknologi akan terus berkembang dan terus berkembang. Kita tidak boleh kalah dengan teknologi, kita harus kendalikan teknologi itu untuk menjadi kebaikan dan juga melihat ada peluang-peluang yang baik untuk bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Inilah pembicaraan kita mengenai shaping the future, kiranya bisa membuka wawasan kita, menolong kita untuk mengerti apa yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan anak-anak kita maupun juga anak didik kita untuk memasuki waktu-waktu dan hari-hari di depan sehingga mereka menjadi generasi yang unggul. Terima kasih Ibu Nelly sudah boleh hadir dalam Life is Beautiful. Ibu Olive, terima kasih. Ibu Rini, terima kasih. Sama-sama. Juga untuk tips-tipsnya yang terakhir itu. Pengalaman pribadi itu sangat bernilai sekali ya. Terima kasih dan lain waktu datang lagi untuk bisa share lebih banyak lagi. Supaya Siap. kita semua boleh diberkati. Siap. Baik, saya akan segera undur diri dari hadapan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih sudah boleh bersama-sama di Life is Beautiful. Kita akan bertemu minggu depan hari Selasa pukul 4 sore dengan tema-tema yang tentunya di sekitar kita dan juga tentang kita. Tetap jaga kesehatan dan tetap bersuka cita, tetap berbahagia. Much love and God bless.